Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai teori kepemimpinan, minggu ke-12 ini kita akan membahas mengenai konflik. Nah, untuk konflik itu sendiri biasanya penyebabnya adalah karena terjadi ketidakharmonisan antara satu individu dengan individu lainnya, atau ada suatu kondisi di mana terjadi yang namanya pertentangan, atau bisa juga ada kondisi di mana tidak ada kesepakatan antar anggota dalam satu organisasi ataupun dalam satu tim. Nah, setelah tadi saya sebutkan beberapa kondisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa konflik itu adalah sebuah kondisi yang sifatnya itu dinamis, kemudian bergantung pada perkembangan dari lingkungan strategisnya, di mana biasanya konflik itu terjadi karena adanya pertentangan ataupun perbedaan pendapat antar orang-orang ataupun antar kelompok. Nah, biasanya ada suatu kondisi ataupun situasi di mana ada salah satu pihak yang menghalangi, menghambat ataupun mengganggu tindakan dari pihak lainnya. Nah, hal ini tentunya akan menjadi suatu konflik yang terjadi dan tidak dapat dihindari di dalam organisasi. Nah, kemudian untuk konflik itu sendiri bisa menyebabkan yang namanya efek negatif ataupun bisa mengakibatkan efek positif. Perbedaannya apa antara konflik yang mengakibatkan efek positif dan konflik yang mengakibatkan efek negatif? Perbedaannya adalah kalau misalkan konflik itu bisa ditangani dengan baik, maka dia bisa meningkatkan kinerja ataupun kompetisi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Sedangkan kalau konflik itu mengakibatkan efek negatif, maka konflik tersebut tidak dapat ditangani dengan baik sehingga nantinya akan menyebabkan yang namanya disintegrasi atau terjadinya komunikasi dan juga bisa menimbulkan yang namanya permusuhan. Oke, kemudian menurut beberapa ahli ada nih yang berpendapat ataupun yang menyampaikan pandangannya terkait dengan konflik itu sendiri. Nah, untuk pandangan yang pertama itu adalah mengenai pandangan tradisional atau the traditional view, di mana untuk pandangan tradisional ini itu menyatakan bahwa konflik itu buruk sehingga konflik yang terjadi itu akan menyebabkan yang namanya konotasi negatif, kemudian akan disinonimkan dengan istilah ada kekerasan, kemudian ada pengerusakan dan juga ada tindakan yang tidak rasional. Nah, kemudian pandangan yang kedua ini adalah pandangan mengenai hubungan manusia atau the human relation view, di mana untuk pandangan mengenai konflik dari sudut pandang hubungan manusia berargumen bahwa konflik itu merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi, dan tentunya sifatnya itu dapat dimitigasi jika antar anggota dalam kelompok tersebut bisa menanganinya dengan baik. Oke, kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara bisa menangani konflik itu sendiri, atau kita sebut dengan manajemen konflik. Nah, untuk manajemen konflik itu sendiri ada beberapa macam. Salah satunya adalah manajemen konflik yang meliputi konflik engagement. Ya, kita bisa melakukan proses mengemukakan perbedaan pendapat yang terjadi. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari perbedaan pendapat tersebut. Kemudian yang kedua ada manajemen konflik dengan cara withdrawal, atau kita menarik diri dari situasi tertentu, dan tentunya dengan proses withdraw itu kita bisa menjauhkan untuk menghadapi konflik itu. Dan biasanya ini dilakukan untuk
sebagai cara mempertahankan diri kita sendiri. Kemudian manajemen konflik yang ketiga ini adalah compliance atau menyerah dan tidak membela diri. Sehingga kalau untuk metode manajemen konflik compliance itu kita lebih kepada menerima situasi dari konflik yang sedang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian biasanya selain itu ada manajemen konflik yang sifatnya itu bisa membawa positif problem solving atau membawa yang namanya penyelesaian masalah. Itu biasanya dilakukan dengan metode kompromi dan negosiasi. Nah, untuk kompromi itu sendiri adalah suatu bentuk akomodasi yang dimana itu melibatkan berbagai pihak tanpa dengan cara mengurangi tuntutannya sehingga tercapai yang namanya suatu penyelesaian terhadap perselisihan ataupun konflik yang ada. Kemudian kita masuk beberapa alternatif dalam penyelesaian konflik. Ini yang pertama adalah kita melakukan yang namanya kolaborasi. Jadi dari adanya pertentangan pendapat yang tadi terjadi, itu kita bisa menarik kesimpulan dan tentunya dari perbedaan pendapat tersebut bisa kita gabungkan dan bisa kita kolaborasikan sehingga mencapai sesuatu positif ataupun tujuan yang mengarah ke arah positif. Kemudian yang kedua, ini ada alternatif penyelesaian konflik dengan persaingan. Nah, kalau untuk persaingan itu di mana kita lebih mengarah dengan cara mempertahankan diri kita. Nanti kita lihat siapa yang bisa memenangkan dari konflik tersebut. Kemudian alternatif lainnya adalah mengakomodasi. Nah, untuk proses mengakomodasi ini adalah kita menerima keadaan yang terjadi dengan melihat benefit dan juga kerugian yang mungkin terjadi jika konflik ini bisa diselesaikan dengan baik ataupun dengan tidak baik. Kemudian yang terakhir ini adalah alternatif penyelesaian menghindari konflik. Ini lebih ke arah bagaimana kita bisa mempertahankan dengan metode compliance, yaitu menyerah dengan keadaan ataupun konflik yang ada dan juga tidak membela diri kita sendiri. Kemudian setelah tadi kita mengetahui bagaimana alternatif ataupun cara dalam menyelesaikan konflik, kita harus tahu juga ini adalah kegagalan dalam menangani konflik ataupun faktor-faktor yang menyebabkannya itu apa saja. Nah, yang pertama ini adalah kurangnya pemahaman sumber konflik. Nah, ini tentunya ketika terjadi konflik kita harus mengetahui dulu dari mana asalnya konflik tersebut dan juga kita lihat akar permasalahan yang terjadinya itu apa sehingga kita bisa melakukan penyelesaian sesuai dengan alternatif yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu kurang menguasai cara-cara penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga yaitu kurang percaya diri terhadap kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Kemudian yang keempat ini adalah kurang mampu mengelola ketegangan dan kondisi emosi diri, di mana dalam hal ini tentunya ketika terjadi konflik kita harus bisa bersikap rasional baik dalam tindakan ataupun pikiran, karena ketika terjadi konflik kita harus bisa mencoba untuk tenang sehingga dalam proses pengambilan keputusannya itu kita tidak gegabah dan tetap bersikap rasional. Kemudian yang terakhir, kegagalan menangani konflik yaitu kurang berani melakukan konfrontasi. Oke adik-adik semua, itu adalah materi mengenai bab konflik. Kemudian silakan kalian bisa membaca materinya di dalam PPT yang sudah saya tautkan di dalam platform pembelajaran. Kemudian kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah saya cantumkan juga, dan apabila ada pertanyaan silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan menggunakan forum diskusi yang tersedia ataupun bisa
bisa melalui email, kalian beremail ke dosen pengampu mata kuliahnya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.